Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul, Stambuk F2312064, dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Tadulako. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal dari mata kuliah Statistik Terapan. Dalam soal ini terdapat beberapa data seperti data indeks prestasi kumulatif, rata-rata lama belajar, sikap mahasiswa, dan juga sifat kemandirian. Nah, di dalam soal ini terdapat beberapa poin-poin yang harus diselesaikan, seperti hitunglah persamaan regresi, selanjutnya B, harga residu lewat tabel, selanjutnya C, uji signifikansinya dengan P sama dengan 0,05. Lalu D, tampilkan hasil perhitungan dalam bentuk tabel ringkasan. Dan yang terakhir adalah hitung sumbangan relatif dan efektif masing-masing prediktor. Nah, untuk menyelesaikannya itu dengan cara manual menggunakan Excel. Nah, di sini kita akan membuka Excel. Nah, di Excel ini sudah saya selesaikan, sudah tertera hasil-hasil dari persamaan regresi tersebut. Nah, untuk mencari persamaan regresi tersebut, kita memerlukan tabel bantuan. Nah, di sini tabel bantuannya. Di tabel bantuan tersebut kita akan menghasilkan matriks tersebut. Ini matriks ya. Terus hanya ini dan matriks tersebut kita dapatkan dari sigma dari variabel-variabel dalam tabel bantuan tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan matriks ini, lalu kita akan mencari determinannya. Nah, di determinan ini kita dapatkan dengan cara, contohnya seperti determinan A kita dapatkan dari matriks A dikali H. Selanjutnya matriks A1 dikali H menghasilkan determinan A1. Nah, determinan A2 dikalikan dari matriks A2 dikali H. Nah, seterusnya sampai mendapatkan determinan A4. Nah, selanjutnya kita akan mencari B. B itu merupakan kita simbolkan dalam persamaan regresi. Nah, kita simbolkan dengan B tersebut. Nah, B1 kita dapatkan dengan cara determinan A1 dibagi dengan determinan A. Selanjutnya B2 kita dapatkan dengan determinan A2 dibagi determinan A1. Nah, selanjutnya untuk B3 kita dapatkan dari determinan A3 dibagi menjadi determinan A2. Nah, dan selanjutnya kita mendapatkan B4 dengan cara yang sama. Terus setelah itu kita selesai menjelaskan dalam bentuk manual ini dalam Excel, kita lanjut ke SPSS. Nah, di SPSS ini kita akan lanjutkan. Nah, di data view dalam SPSS ini sudah terdapat beberapa variabel-variabel seperti mahasiswa, IPK, lama belajar, sifat mahasiswa, dan juga sifat mahasiswa. Dalam SPSS ini selanjutnya kita akan membuka tools analis. Selanjutnya kita buka regression, terus kita buka linear. Nah, di sini kita tinggal lanjutkan, tinggal tekan OK. Nah, ini merupakan output dari hasil SPSS tersebut. Nah, di dalam SPSS ini sudah saya pindahkan ke Word. Nah, di Word sini, bukan di Word. Nah, di Word sini ya. Oke, ini adalah hasil dari output SPSS tersebut. Untuk mendapatkan output ini, kita mengambil patokan, yaitu dasar pengambilan keputusan uji regresi sederhana.
Pengambilan keputusan dalam ujian regresi sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel atau dengan membandingkan nilai signifikansinya dengan nilai probabilitas 0,05. Selanjutnya membandingkan nilai T hitung dan T tabel. 1. Jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Kedua, jika nilai T hitung tidak lebih besar dari nilai tabel, artinya variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Selanjutnya membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05. 1. Jika nilai signifikansinya tidak lebih dari nilai probabilitas 0,05, artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Lalu nomor 2, jika nilai signifikansinya lebih dari nilai probabilitas 0,5, artinya variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Nah, dalam output pertama yaitu variabel entered atau remove, tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau dibuang dan metode yang digunakan. Selanjutnya di output bagian kedua itu model summary atau tabel di atas menjelaskan sebesarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 12.912 dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut coefficient determinasi, yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,905 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 90,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Selanjutnya output bagian ketiga. Pada bagian ini untuk menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata signifikan variabel B terhadap variabel A. Dari output tersebut terlihat bahwa F hitung sama dengan 18,945 dengan tingkat signifikansi atau probabilitas 0,002 kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel IPK. Selanjutnya output bagian ketiga atau ANOVA. Pada tabel coefficients pada kolom B pada konstan A adalah 0,135, sedangkan nilai variabel terikat B adalah 0,051 atau lama belajar. Selanjutnya 0,012 sikap mahasiswa, lalu 0,018 sifat mahasiswa. Nah, selanjutnya adalah signifikansinya lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sedangkan signifikansi dari kurang dari 0,05, maka data tidak dapat berdistribusi normal. Dari hasil output tersebut dibuatlah tabel ringkasan seperti di bawah ini, yaitu variabel lama belajar n-nya sama dengan 10, min-nya sama dengan 2,99, minimumnya 230 dan maksimumnya 3,45. T hitung sama dengan 0,834, R hitung sama dengan 0,885 dan signifikansinya sama dengan 0,823. Selanjutnya variabel sikap mahasiswa yaitu n-nya sama dengan 10, min-nya sama dengan 102 dan minimumnya sama dengan 85, maksimumnya 120. Nah, T hitungnya sama dengan 1,179. Nah, R hitungnya sama dengan 0,895 dan sigmanya sama dengan 0,283. Selanjutnya sifat mahasiswa. Nah, n-nya sama dengan 10, min-nya 83,3, minimumnya sama dengan 70 dan maksimumnya sama dengan 95. Dan T hitungnya sama dengan 1,545 dan R hitungnya sama dengan 0,794 dan semuanya sama dengan 0,173. Oke, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.